Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, meskipun cuaca tidak mendukung, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami mau sama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih Bapak, kami mau menerima berkat dari firman-Mu. Tolong ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah sukacita surga mengalir mencurah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang baik. Amin. Ya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Tetap bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana. Sekali katakan Hosana, Hosana. Berikan kemuliaan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, silakan duduk. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hari kita selalu cinta akan Tuhan. Kita mau meninggikan namanya selalu. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam surga
suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian,
Ajar kami terlalu Tuhan, baik di dalam suka maupun duka, kami terus memuji nama-Mu Tuhan. Ketika kami bersuka cita, ketika kami berduka Tuhan, kami percaya kami akan selalu memuji nama-Mu Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau, Raja di atas segala raja. Sucikan kuduskan kami Bapa, kami akan menerima berkat dari firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan, biar setiap firman yang disampaikan boleh kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan baca, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya undang untuk pakai berdiri dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk, waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kurang semangat. Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Gembala dan puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi ini kita masih diberikan kehidupan. Amin. Kehidupan yang menyenangkan. Kita masih diberikan nafas oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan kita juga masih diberikan kesempatan untuk berbagi. Nanti Bapak Ibu, setiap kali saya menyampaikan anak Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang melihat baik melalui HP maupun juga di gereja, nanti menjawabnya bahagia gitu ya. Kalau saya berkata anak Tuhan, panjenengan Bapak Ibu bilang bahagia. Coba latihan dulu. Anak Tuhan belum lulus. Anak Tuhan. Nah gitu ya. Oke, jadi udah pas. Pokoknya nanti kalau sudah ada mulai matanya tinggal 5 watt, saya akan bilang anak Tuhan bahagia. Jangan sampai anak Tuhan ngantuk karena 5 watt ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita membuka Pengkhotbah pasal yang ke-11. Anak Tuhan. Nah ya, karena judulnya memang bahagia. Gitu. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-8. Hidup itu harus bahagia ya. Kalau hidup tidak bahagia, saya pikir Tuhan tidak, dan kita membaca firman Tuhan, kita percuma hidup di dunia ini. Hidup hanya sekali, nggih Bapak Ibu, betul kan? Hidup hanya sekali, kalau kita tidak bahagia ya kecewa ya. Monggo kita baca Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-8, atau kita baca bersama-sama dulu, nanti petugasnya selanjutnya ya. 11 ayat 8, 1, 2, 3. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jelas ayat itu mengatakan pada kita semua, firman Tuhan pagi ini, bahwa oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia apa? Bersukacita di dalamnya. Coba Bapak Ibu cermati dulu apa yang Bapak Ibu baca pada pagi ini, dan dipahami sementara apa artinya bersukacita di dalamnya. Yang dimaksud di dalamnya itu apa Bapak Ibu? Apa? Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita. Di dalamnya itu di dalam apa? Hidup. Kalau kita masih diberikan hidup, kalau kita masih panjang umur, pagi ini Bapak Ibu bisa merenungkan firman Tuhan, pagi ini Bapak Ibu bisa menyempatkan untuk ibadah, kita wajib untuk apa? Anak Tuhan
Belum nih. Anak Tuhan, kita wajib untuk bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih bisa hidup, kita masih bisa bersama-sama bertemu dengan Tuhan, maka kita wajib untuk bahagia. Kata wajib itu sukacita, Bapak Ibu. Ya, ini berarti betul-betul ayat ini sangat dalam maknanya. Tapi faktanya, kenyataannya banyak orang tidak bahagia, betul? Semoga tidak termasuk Bapak Ibu Saudara. Apa Bapak Ibu sering bahagia atau sering susah? Ayo. Bahagia ya Pak, puji Tuhan. Jujur aja, Bapak Ibu sering mengeluh atau sering bersyukur sama Tuhan? Nah, kalau mengeluh berarti bahagia apa mboten? Mboten. Padahal ayat firman Tuhan memerintahkan pada kita, jikalau orang panjang umurnya, maka dia wajib untuk bersuka cita. Nah, kita hari ini akan melihat bagaimana sebenarnya agar hidup Bapak Ibu Saudara yang saya ini sudah memasuki etapa terakhir, atau istilahnya itu tinggal satu finish lagi, satu lonjakan lagi, sudah selesai. Bagaimana kita bisa mengisi hidup ini supaya bahagia. Yuk kita lihat Bapak Ibu, ayat yang ke-6, ayat 7 maksud saya. Ayat 7, Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-7. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Baik Bapak Ibu Saudara, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Nah, ayat ini sebenarnya sedang mengajarkan pada kita mengapa kita harus bersuka cita. Satu, bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara itu masih diberikan apa? Kehidupan atau nafas hidup. Coba Bapak Ibu, mau dijual berapa nafas hidup Bapak Ibu sekarang? Kadang-kadang ketika anaknya mati, orang tua berkata, kok yang mati anakku, aku saja yang mati, begitu ya Pak? Tapi apa betul orang tuanya mau mati demi anaknya? Kalau dihitung-hitung sekali. Sekarang nafas Bapak Ibu mau dibeli berapa? Anak saya tanya, Ben, maaf ya Ben, aku jangan dibawa-bawa loh gitu. Jarimu harganya berapa? Mau dibeli 100.000 mau satu jari. Kakimu harganya berapa? Itu bicara dari tubuhnya dulu. Belum telinganya, belum matanya, belum mulutnya. Betul Bapak Ibu ya? Berapa coba nafas Bapak Ibu sekarang harganya? Ada yang bisa jawab Pak? Ginjal berapa harganya? Saya tidak bisa pikir berapa harga hidup kita ini. Maaf Bapak Ibu yang kemarin COVID, kita tahu oksigen sampai kehabisan, baru oksigennya sampai kehabisan. Sekarang baru sisa-sisa mau dibagi-bagikan aja tidak ada yang mau ibaratnya. Tapi berapa harga hidup kita? Mahal sekali. Makanya sebagai anak Tuhan, nah, kita bahagia. Kenapa Bapak Ibu Saudara masih diberikan kehidupan? Hidup ini mahal dan kita harus syukuri. Jangan sampai diisi nanti yang kedua tiga kita ngelihat. Tapi yang pertama adalah saudara dan saya wajib untuk bahagia. Kalau saudara tidak bahagia, saudara pasti ada kesalahan tersendiri. Makanya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke berapa coba? Yang tentang bersukacitalah. Cepat-cepat Bapak Ibu ya. Ayat berapa? Halo. Yang di rumah langsung ketemu nih, karena ya kita ini kadang-kadang ya Bapak Ibu sudah zaman modern ya. Dulu kalau belum ada HP ayatnya apal banget ya. Setelah Alkitabnya pindah HP malah enggak hafal tuh. Ya kan? Berapa banyak kita setelah elektronik ini maju, Android maju, malah tidak baca Alkitab itu. Berapa ayat berapa? Bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Betul ya? Iya, 16. Nanti mau saya 5 ayat 16. Di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa. Loh. Jadi dalam keadaan apapun, Ibu Gembala selalu bilang semua harus tetap sukacita. Mau susah, mau senang, tetap harus bersukacita. Kita harus ada di atas gelombang kehidupan ini. Ya, karena anak Tuhan harus
bahagia. Loh, ngantuk lagi. Anak Tuhan harus bahagia. Pokoknya nanti pulang ke rumah ingatnya bahagia, bahagia. Kalau panjenengan pulang ke rumah gini aku susah, harus bahagia gitu. Gini aku sakit enggak bisa, harus bahagia. Ya begitulah perintah Tuhan. Betul kan Bapak Ibu? Belum lagi kita lihat Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira apa coba? Nah, ada pengobatan itu ada dua. Makanya kalau orang ditanya, "Bu, minum obat?" "Enggak kok, aku enggak mau minum obat. Aku beriman, aku yakin sembuh." Sembuh enggak? Sembuh. Karena itu pengobatan dari jiwa, dia yakin ya sembuh. Tapi ada juga pengobatan dari dokter. "Bu, minum obat." Akhirnya minum ya sembuh. Jadi ada dua-duanya dipakai Tuhan. Mana yang saudara yakini itu jalan. Tapi semuanya obat. Tapi yang paling murah adalah obat yang ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur untuk apa? Membuat Anda bahagia, membuat kita bersuka cita. Nah, karena itu bahagialah Bapak Ibu masih punya nafas yang tidak bayar, gratis. Dimaskeri saja masih bisa bernafas. Betul kan? Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu. Kelihatan bahagia enggak dia wajahnya? Coba lihat dok kok. Cuma lihat dok aja agak pelit, gimana nanti bisa menatap kan begitu. Ah, kamu bahagia, aku enggak ada di sini. Kamu bahagia ya. Bahagia Bapak Ibu? Loh, kita nafasnya loh. Bapak Ibu, oke, hari ini masih punya utang, tapi masih punya semangat melunasi. Bapak Ibu harus bahagia. Oke Bapak Ibu, saat ini karena saking umurnya sudah semakin ke sana. Dulu lari 10 km hanya 1 jam, sekarang 1 meter aja 1 jam. Enggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu masih diberikan nafas. Saya senang sekali firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 25. Coba Bapak Ibu yang ketemu ayat itu cepet-cepetan baca. Kalah dengan Mbak Analita, Rosi Analita. Coba. Setelah pakai HP kan kecepatannya membuka ya. Coba. Matius pasal 6 ayat 25. Ini ayat-ayat yang nyeh banget. Kadang-kadang kita kalau enggak bahagia itu ya salah loh. Coba 6:25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Bukankah hidup itu apa? Lebih penting daripada. Jadi kalau Bapak Ibu enggak makan daging, bahagia apa enggak? Halo? Daging masuk makanan enggak? Makanan kesukaan Bapak Ibu apa? Yang diimpi-impi sampai detik ini enggak kena kejadian. Kasihan ya. Bakso aja sampai 60 tahun enggak kejadian-kejadian. Contohnya, Bapak Ibu pengen apa makanan itu? Atau pengen pakaian apa seindah mungkin? Enggak kelakon, enggak kejadian. Pengen punya rumah enggak kejadian. Pengen punya jodoh enggak kejadian. Pengen punya anak enggak kejadian. Pengen punya pekerjaan, pengen punya uang banyak enggak kejadian. Bapak Ibu ingat firman Tuhan. Bukankah hidup itu lebih daripada A, B, C, D, E? Betul Bapak Ibu? Halo, betul enggak? Jadi kalau Bapak Ibu enggak punya apa-apa hari ini, tidak seperti yang Bapak Ibu inginkan, bahagialah. Karena Bapak Ibu masih punya nafas, punya kehidupan yang dimana di sana sedih sekali. Karena saya mau bernafas saja susah. Bahkan sampai harus mengakhiri hidupnya karena enggak kuat. Kok yang kita yang masih hidup sampai tanggal 28 November 2021 kok enggak bahagia? Iya ya Pak, mestinya aku ini harus bahagia. Iya. Kalau Bapak Ibu jadi orang tua kemudian sudah menyediakan yang terbaik buat anaknya, tapi anaknya masih menggerutu terus menerus, maka orang tua akan berkata, kok bisa anakku seperti itu? Orang tua aja berusaha untuk menyiapkan yang terbaik untuk anak dan cucu, betul Bapak Ibu? Semampu-mampunya, dengan harapan orang tua anaknya supaya bahagia. Lebih-lebih Tuhan yang selalu memberikan yang paling baik. Bahkan kadang-kadang kita tidak ngerti itu yang terbaik, ternyata Tuhan lebih tahu itu yang terbaik. Kok kita tidak mensyukurinya? Saya bicara bahagia ini banyak loh, artinya sukacita, saudara bisa bersyukur, bisa menikmati hidup ini apa adanya. Bapak Ibu, ini memang perjuangan, tapi lihat dasarnya kita harus bahagia. Yuk kita nyanyi, hati yang gembira adalah obat. 1, 2, 3. Hati
adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tuh bikin cepat sakit. Hati yang gembira Tuhan. Tuh, hati yang gembira apa? Sekali lagi, hati yang gembira apa? Kalau hati yang sedih? Ya iya dong, tinggal dibalik Tuhan. Kalau hati saudara sedih, berarti Tuhan sedih enggak? Halo? Sedih. Hati yang gembira. Siapa yang senang? Tuhan senang. Saudara senang, Tuhan senang. Kalau dibalik, saudara sedih, siapa yang sedih? Jadi kalau saudara sedih, Tuhan juga ikut sedih. Sedihnya kenapa? Kamu kebangetan. Gitu. Loh iya, aku kan sudah memberikan hidup untuk kamu, untuk semua-semuanya nanti. Kita bahas yang kedua dan tiga. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ingat rangkaian kehidupan. Seluruh kejadian yang kita alami sampai detik ini, selalu ada sesuatu yang bisa Anda syukuri. Sekali lagi, setiap peristiwa yang kita alami mesti ada hal yang bisa kita syukuri dan membuat Bapak Ibu bahagia. Betul apa enggak? Pak, saya enggak punya rumah, tapi Anda dikasih anak yang sehat. Ayo, bahagia enggak? Sebaliknya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak contoh-contoh. Saya klik lagi, kayaknya ada gambar lagi, satu lagi Mbak. Nah ini dia Mbak. Oh ya, ini ada gambar, habis, gambarnya habis ya. Kok di situ? Oh berarti habis. Ah ini dia. Ini kok sembunyi, kenapa ini? Ini sandal ini buat ini sandal Indonesia. Jadi hati-hati kalau pakai sandal ini. Biasanya kalau kondangan bisa lupa, yang pulang kuning, satunya merah. Karena semua sandal Indonesia. Saya waktu di fotokopi melihat di fotokopi tulisan, jika Anda punya sandal jepit saja jalannya, tetaplah berbahagia karena banyak orang tidak pakai sandal jepit. Loh kok bisa? Nggak punya kaki. Ayo. Anak Tuhan. Iya. Jika Bapak Ibu kesini hanya pakai sepatu yang rusak, maaf kata, nggak bisa ganti-ganti, bahagialah Bapak Ibu masih bisa pakai sepatu, yang di sana nggak bisa pakai sepatu. Saya baca begitu, iya, aku jadinya kebangetan loh ya. Wis duwe begini masih pengen punya kayak gitu, akhirnya jadi saya susah. Padahal banyak orang nggak bisa pakai sandal jepit karena kakinya sakit, nggak punya kaki. Bapak Ibu masih punya sandal jepit jelek aja masih merintih, ini sudah putus nih, masih bersyukur bisa disambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang tidak bisa disyukuri coba? Halo, ada enggak yang bisa disyukuri Bapak Ibu? Saudara bisa senyum, bisa melihat saya bisa melihat saudara pun itu kebahagiaan, betul? Sebab di sana ada yang tidak melihat. Saya kadang mikir, Tuhan, memang harusnya saya bahagia. Dan memang kata dokter, kalau bahagia itu imunitas kita jadi naik. Imunitas itu kekebalan tubuh, betul Bapak Ibu? Kalau Ibu bahagia, cepat sembuh gitu. Bu, minum obat. Enggak, saya yakin sembuh. Itu enggak lama sembuh loh. Bu, minum obat. Enggak mau. Ibu berdoa. Enggak mau. Ibu mau mati. Iya lah, itu cepat mati biasanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, obatnya cuma satu, hidupnya harus bahagia. Itulah yang disukai Tuhan. Kalau hatinya bahagia, Tuhan senang. Ya, sekarang setelah seri 1 sudah selesai, lihat kanan kirinya. Sudah berubah enggak wajahnya? Coba. Sudah. Anak Tuhan bahagia. Kita lihat yang kedua. Kenapa hidup itu harus bersukacita atau bahagia? Yuk kita baca yang kedua ini, ayat yang ke-6. Silahkan ya. Pasal 11 ayat yang ke-6.
Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-keduanya sama baik. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa hidup kita harus bahagia? Perhatikan ini, karena kita masih bisa bekerja untuk menabung bagi diri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu masih diberikan kehidupan, itu bahagia. Bahagia yang kedua kenapa? Karena Bapak Ibu bisa kesempatan untuk masih bisa bekerja keras untuk menabung bagi diri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja itu dalam arti begini ya, jangan hanya lihat, maaf ya Bapak Ibu yang sudah sepuh kan sudah tidak seperti dulu lagi, betul enggak? Ibaratnya Bapak Ibu ngejar duit itu sudah enggak seperti waktu muda, harus punya uang banyak, tapi tabungan Bapak Ibu sudah mulai beralih kepada tabungan-tabungan kebaikan. Saya pun juga yang masih 17 tahun ini ya, itu juga harus beralih mulai mengejar kebaikan-kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bekerja, itu harus bahagia. Itulah sebabnya dalam hidup kita harus dikelola dengan sebaik-baiknya, supaya kita bisa mengumpulkan pundi-pundi untuk hidup kita. Nah, saya akan mulai bicara tentang hal-hal yang sedikit akan mulai menyakitkan bagi telinga saya dan bagi telinga Bapak Ibu. Kenapa faktanya banyak orang tidak bahagia? Padahal dikasih umur dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai selesai. Kenapa banyak orang tidak bahagia? Karena dia salah mengkonsep kehidupannya. Hidupnya tidak dipakai untuk bekerja keras. Ingat Bapak Ibu, orang yang bekerja keras sekalipun tidurnya hanya sedikit, masih lebih berbahagia, lebih nyaman daripada orang yang tidurnya banyak tapi tidak bekerja apa-apa. Betul apa? Betul. Coba kalau Bapak Ibu lagi males-malesan, tidurnya nyenyak enggak? Kalau Bapak Ibu hari itu mengerjakan yang terbaik, kalau sebagai hamba Tuhan menyiapkan firman Tuhan mati-matian, sampai otaknya panas, hatinya sampai bingung. Sebagai pekerja Bapak Ibu serius bekerja, sampai kecapean, Bapak Ibu tidurnya enak loh. Sekalipun maaf jam tidurnya sedikit, tapi orang yang tidak mengerjakan apa-apa, tidurnya banyak tapi bangun tidur dia tidak bahagia apa-apa. Jadi kita mulai masuk ini, mengapa hidup harus bahagia? Karena Bapak Ibu bekerjanya dengan benar, menabungnya dengan benar. Karena itu kelola hidup ini dengan sebaik-baiknya. 1 bulan yang lalu, waktu saya masuk ke sebuah toko, biasa kalau motor masuk kemudian diparkiri, betul enggak? Saya diparkiri, waktu itu saya masuk ke toko beli sesuatu, tapi di toko itu tidak ada barang yang saya beli. Saya minta yang barang khusus tapi kosong, tukang kosong kan Bapak Ibu ya. Kemudian tukang parkirnya bilang begini, Pak kosong nggih, ini bahasa Inggris ya, kosong ya? Iya Pak, sudah Pak, enggak usah bayar. Tukang parkirnya begitu. Wah enggak usah Pak, ini Pak untuk Bapak aja, saya kasih. Gitu. Cuma 1.000 iki, pol-polnya 2.000 hanya motor. Itu kejadian yang pertama. Tapi kejadian kedua, saya beli, kemudian saya keluar ketemu tukang parkir yang lain lagi, toko berbeda. Saya kasih 2.000, harga motor kan harusnya 1.000. Saya kasih 2.000, harusnya kembali apa enggak? Kembali. Tapi dia pura-pura enggak tahu, langsung pergi. Loh. Saya mau tanya. Dalam hati, Pak, harusnya kan dikembalikan. Itu aturan pemerintah, kalau sepeda motor 1.000, mobil 2.000. Tapi kadang-kadang ada oknum yang begitu, yang sengaja terima, kalau mobil terima 5.000, sengaja langsung bablas, enggak ngerti, pokoknya langsung masuk. Ketika ditanya, Pak uangnya 2.000, oh iya, lupa. Saya mau tanya, mana yang benar dari dua tukang parkir ini? Mana yang dapat rezeki? Hati-hati kalau jawab yang kedua, hati-hati. Yang kedua Pak, yang pura-pura enggak tahu sembunyiin. Ayo, yang benar yang mana? Tukang parkir pertama tahu pembelinya tidak dapat barang di toko itu, dia bilang, Pak kosong nggih? Kosong ya? Iya Pak, enggak usah bayar Pak parkirnya. Tapi karena dia baik, dia dikasih, betul enggak? Enggak Pak, ini berkat jenengan, terima, gitu kan? Bisa jadi lebih dari itu. Tapi tukang parkir kedua, yang oknum,
Dia dikasih 2.000, harusnya kembali 1.000, tapi pura-pura enggak tahu, lari itu betul-betul, lu, langsung bablas. Tidak fit, tidak langsung bablas saja. Bapak Ibu pernah nemuin kayak gitu? Ini contoh sederhana. Anak-anak Tuhan sering rusak di bagian ini. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu akan diberikan apa? Perkara yang besar. Apa artinya? Kalau dalam setia kecil ini kamu betul-betul memanajemen, atau bahasanya mengelola berkat yang Tuhan titipkan dengan sebaik-baiknya, maka jangan khawatir, bahagia itu selalu menyertai kita. Saya yakin tukang parkir yang kedua tadi, sekalipun dia dapat lebih banyak, tapi dia tidak bahagia. Selalu di belakangnya ada yang bocor. Tahu enggak Bapak? Gentongnya guling ya, atau bocor. Selalu ada peristiwa yang membuat dia sengsara terus, karena hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, banyak di antara kita ini, maaf loh Bapak Ibu, melakukan hal-hal yang semacam gini. Hidup ini diisi sesuatu yang salah, sehingga selalu bilang sama Tuhan, kenapa hanya segini Tuhan? Akhirnya bahagia itu tidak ada. Yang salah bukan Tuhannya, siapa? Halo? Yang salah bukan Tuhannya, siapa? Jangan orang lain, jangan nuduh-nuduh dong. Yang salah bukan Tuhannya, tapi kalau mau jujur saya, sekali lagi jangan bawa orang lain loh ya. Yang salah bukan Tuhannya, tapi mulai agak berani. Memang ini khotbah 2-3 itu agak sakit. Yang pertama itu diumbul-umbulkan jeblok gitu. Yang salah bukan Tuhannya memberi berkat, tapi yang salah adalah, itu jangan bawa temannya. Kita semua, siapa yang Saya juga merasa Bapak Ibu, kita harus berjuang terus bagaimana mengelola kehidupan ini. Kita baru bicara tentang keuangan, belum bicara tentang kehidupan yang baik ini. Jam istirahatnya kapan kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kalau Bapak Ibu hari ini lembur, besok harus nyaur utang supaya Bapak Ibu tidur besoknya. Kalau terpaksa Bapak Ibu meleknya hanya 4 jam tidurnya, maka besok Bapak Ibu harus tambah 2 jam normalnya tidur. 6 jam sampai 8 jam. Besok siang Bapak Ibu atau sorenya harus tidur kasih supaya panjang umur kita. Ini tugas kita yang masih hidup, menjaga kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kejujurannya harus dijaga, pola hidupnya dijaga, pola makannya dijaga, Bapak Ibu akan bahagia. Maaf, kita ini dikasih otak sama Tuhan supaya bisa berpikir. Betul kan Bapak Ibu? Anak Tuhan ya, itu. Supaya bahagia dikelola sebaik-baiknya, supaya Bapak Ibu punya pundi-pundi yang nanti Bapak Ibu bisa melangkah di hal yang ketiga. Kalau ini tidak bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa yang ketiga nanti. Selalu bicara saya ini pas Pak. Ayo Bapak Ibu, saatnya kita masih diberikan kehidupan ini. Yang kemarin oke, malas-malesan. Sekarang Bapak Ibu melihat sesuatu yang baik, lakukan itu sebaik mungkin. Malah Yakobus bilang, jika kamu tahu kamu lihat perbuatan itu baik, tapi tidak kamu lakukan, berdosa. Hanya tahu itu baik tapi tidak dilakukan, kita berdosa. Seringkali kita tahu itu baik, tapi kita tidak lakukan, lebih yang jelek. Itu. Karena itu jadi anak Tuhan supaya bahagia, Bapak Ibu harus bekerja keras. Anak muda yang masih punya tenaga super power, mau jadi karyawan, mau jadi manajer kayak, harus bekerja luar biasa supaya Bapak Ibu punya tabungan yang baik. Saya tidak hanya bicara Bapak Ibu punya uang banyak. Kalau memungkinkan Bapak Ibu punya uang banyak supaya nanti Bapak Ibu bisa masuk yang ketiga. Juga bicara tentang bagaimana Bapak Ibu menjaga kesehatannya supaya tetap bahagia. Kalau sudah dikasih tahu tidak boleh makan A, B, C, ojo jangan itu maksudnya apa? Nabrak. Kalau dikasih tahu jangan makan ini jangan pura-pura enggak tahu ini. Jangan nabrak. Pak, itu kan perintah dokter. Lah yang dokter kita dari Tuhan, ya sama saja. Waktunya diatur. Keuangannya diatur sebaik mungkin. Tentang persembahan, Bapak Ibu bisa ngasih persembahan. Dari pengelolaannya,
yang sedikit demi sedikit bisa selesai. Masih ada kesempatan menabung, Bapak Ibu, menabung. Kita dikasih hikmat Tuhan. Jangan tiba-tiba pokoknya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti sediakan. Ya iyalah, dari dulu juga Tuhan sediakan. Tapi sediakan yang semacam apa tipenya? Kalau semacam orang yang bermalas-malasan, sedianya sedikit. Tapi kalau orang yang bekerja keras, Tuhan siapkan yang terbaik. Karena ku tahu apa? Hari esok, suaranya yang bagus nyanyi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi. Karena ku tahu kang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ya. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, karena Bapak Ibu bisa menghidupi hidup hari ini dengan sebaik-baiknya. Ini gambar apa? Sekarang hampir tidak ada cadangan seperti itu. Tapi ketika dilihatkan foto ini, gambar ini, Bapak Ibu harus ingat, hidup itu harus menabung. Amin. Yang masih punya kemampuan power, tabung uang sebanyak-banyaknya. Cuma hati-hati, jangan sampai ketika menabung Bapak Ibu malah tidak bisa melakukan yang ketiga. Bisa jadi karena saking pelitnya. Jadi orang hemat tuh hampir limit edition dengan pelit. Sampai nanti yang ketiga, tapi nanti ya. Jadi yang penting Bapak Ibu menabung apa saja. Kalau bisa ada uang, tabung sebaik-baiknya. Maaf ya, kalau saudara mati jangan meninggalkan yang membuat sedih anak cucunya. Untung Nini itu tidak punya utang ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan telah meninggal dunia dengan tenang. Mohon maaf bagi yang merasa punya sangkut pautan utang gono gini, Adam dan Hawa. Mohon bisa menghubungi yang keluarga yang masih hidup. Yang hidup udah begini. Ini semua lagi disekolahkan. Sekolahkan tahu Bapak Ibu ya? Belum lulus gitu ya. Sertifikat lagi sekolah. Apalagi yang sekolah oke banget loh, sampai baju aja disekolahin itu. Kemudian setelah mati dengan tenang, setelah mati di pemakaman selesai, satu RT datang semua. Ngapa Pak? Ini almarhum meninggalkan utang. Jadi yang hidup itu, aduh, tadi di gereja sih katanya anak Tuhan, lah kok matinya tidak bahagia nih, susah nih. Bapak Ibu, saya senang kalau orang berprinsip, aku mau mati, jadi jangan ninggali utang banyak, selesaikan dulu gitu. Kita itu hidupnya berpikir gini, bayangkan Bapak Ibu itu ini hari terakhir, jadi melakukan yang terbaik. Betul ya Pak Kasimin ya? Pak Kasimin kalau 1 jam lagi meninggal, Bapak iya Pak? Masih mau tipu-tipu sana sini, apa agak ngapusi sedikit sama istrinya begitu? Enggak. Apa Pak? Yang Bapak lakukan pertama kali apa Pak? 1 jam lagi Pak. Cepat Pak. Hah? Apa Pak? Bingung Pak? Aku juga bingung. Kalau 1 jam lagi kita mati Bapak Ibu, tidak ada yang kita lakukan banyak-banyak, betul enggak? Semua diperbaiki semaksimal mungkin. Kalau 1 jam, kalau setengah jam, kalau 5 menit, ayo. Tapi juga harus berpikir, Bapak Ibu masih hidup 1000 tahun lagi. Apa yang Bapak Ibu harus siapkan untuk 1000 tahun lagi? Ini orang bijaksana. Berpikirlah hari ini saudara mau mati, tapi juga berpikirlah besok Anda masih hidup 1000 tahun lagi. Berarti kalau Bapak Ibu masih hidup 1000 tahun lagi, apa yang harus dipersiapkan? Halo? Masih ingat 5 gadis bijaksana dan? Waduh. Siapa yang berhasil? Wanita, gadis yang bijaksana. Mengapa berhasil? Karena gadis bijaksana membawa perlengkapannya sebaik mungkin. Siapa tahu nanti yang ditunggu belum datang, saya siapkan minyaknya. Ternyata yang berhasil adalah orang yang menabung, yang mempersiapkan kalau nanti begini. Makanya kadang-kadang kita harus berpikir, nek mentahnya kayak gini bagaimana? Gitu. Kebetulan saya jadi ketua RT, kalau ditanya, Pak, nanti kalau tidak jadi gimana? Saya tembak, kalau nanti tidak jadi siapa yang tanggung jawab? Begitu.
Kamu punya ide, berani dan bayar duit enggak? Kalau enggak kasih duit, enggak, jangan punya ide. Kalau enggak punya ide, harus siap tombok. Kalau saya sudah mengegolkan, ya jalan, saya harus siapkan dompet dan sebagainya, karena pasti ada yang bocor di situ. Siap tombok. Nah, Bapak Ibu juga mikir begitu kita ini. Kalau hidup kita masih 1000 tahun lagi, Bapak Ibu, apa yang perlu dilakukan? Siapa tahu nanti dagangannya sepi, Bapak Ibu harus punya tabungan, betul enggak? Jangan mensalahartikan tiada mustahil baginya. Terus kemudian hari ini saudara melakukan seperti hari terakhir saja. Masih mending tuh yang kayak gitu. Makanya hidup ini harus dikelola sebaik mungkin. 24 jam kita hidup dalam sehari, betul? Sampai dengan umur Bapak Ibu, harusnya Bapak Ibu udah pengalaman kita menata kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mengikuti pekerjaan yang di otak kita, maka waktu Bapak Ibu tidak akan cukup dan Bapak Ibu tidak akan bahagia menjalani hidup ini. Selalu waktunya kurang, selalu gelisah, selalu. Saya kadang mikir, apa artinya hidup ini kalau kita dipanggil Tuhan, kita salah prioritas, kecewa kita. Dan hidup ini hanya satu kali. Bapak Ibu udah pengalaman nih sampai usia tahun kita. Pak Jumat usianya sudah berapa tahun Pak? 17 tahun lebih berapa? Sudah sampai 60 lebih ya Pak? 50 lebih. Masa Bapak Ibu enggak pengalaman? Dulu pernah kekurangan, sekarang caranya bagaimana supaya tidak kekurangan? Kalau Bapak Ibu aja bisa memperbaiki dari masa asin sampai pada enak, mengapa hidup ini tidak bisa diperbaiki oleh Bapak Ibu? Sampai kapan hidup kita selalu tergesa-gesa? Ingat, yang salah bukan Tuhannya, yang salah adalah siapa? Karena dari dulu Tuhan kasih waktu 24 jam, betul enggak Pak? Kalau kita mau inginkan pekerjaan di depan, tidak pernah selesai Bu dengan 24 jam. Semua harus prioritas, mana yang penting dulu, mana yang tidak. Dimulai dari bangun pagi, Bapak Ibu coba waktu melek, amin, berusaha untuk senyum, bahagia. Itu yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau udah bangun pagi Bapak Ibu udah menggerutu, gimana? Karena itu kelola Bapak Ibu, yang masih bisa bekerja keras, kelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Amin. Yang sekarang tinggal menerima dari anak cucu, kelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Sekarang punya kekuatan, kelola tenaga kita, istirahat yang pas, semua yang pas, Bapak Ibu pasti akan bahagia. Kita bersyukur, bersukacita karena kita masih bisa bekerja. Orang yang sakit di sana sedih, saya pengen sehat, saya pengen bekerja lagi. Kok kita yang sehat ini malah tidak melakukan apa-apa? Nanti pada waktu sudah mulai pengap-pengap baru kerasa. Kenapa dulu waktu sehat saya salah menggunakan hidup ini? Sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Karena Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan hari ini, berarti masih ada kesempatan. Jangan minder Pak. Jangan lihat usia saya udah tua, jangan Pak. Semua akan berpikir begitu. Berpikirlah, Tuhan terima kasih hari ini aku dikasih firman Tuhan, saya akan rubah hidup saya supaya hidup saya lebih produktif. Amin. Saya tidak mau meninggalkan nama jelek dalam hidup saya. Saya harus tinggalkan nama baik. Dengan cara apa? Bapak Ibu harus bisa menabung. Tidak hanya menabung uang saja, menabung hidup Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Kelola itu supaya Bapak Ibu bisa masuk yang ketiga ini. 3 Mbak, klik Mbak. Iya, ini dia. Mengapa kita harus bersukacita? Ayat yang ke selanjutnya Mbak. Nah itu dia. Ayat yang ke-7, ke-8, yang terakhir tuh Mbak. Ya Mbak. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang... Stop. Tetapi apa Mbak? Cik? Tetapi hendaklah ia ingat akan apa? Hari-hari yang gelap. Ini bicara tentang menabung. Ingat hari-hari yang gelap itu Bapak Ibu cara menabung. Tapi ada juga terus kan itu. Karena banyak jumlahnya, segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Kesia-siaan. Nah, saya mau bicara tentang kesia-siaan. Pak, ujung-ujungnya kan kesia-siaan. Apa yang dimaksud ini? Ini yang pengkhotbah itu luar biasa tentang kehidupan ini Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa kita harus bersukacita dalam hidup ini? Apa itu? Mas baca bersama-sama, udah ditulis 1, 2, 3. Masih bisa, loh dibaca dong. Masih bisa membagikan
kasih. Baca semua ini, 1, 2, 3. Hendaklah ia ingat hari-hari yang gelap. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Baca. Adalah lebih berbahagia memberi daripada mana. Yang terakhir. Lebih bahagia pemberi atau penerima? Maksudnya ini lebih bahagia ya. Mana yang lebih bahagia? Pemberi atau penerima? Oke, perhatikan ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mengapa hidup ini bersukacita? Tadi yang pertama apa itu? Kita masih diberikan, hilang lagi baik. Anak Tuhan harus, kita masih diberikan hidup, diberikan nafas. Yang kedua, kita masih diberikan kesempatan untuk bekerja, menabung untuk diri sendiri dulu. Nah kalau diri sendiri tidak bisa nabung, lah gimana kita bisa masuk yang ke sini? Halo, betul apa betul? Kalau Bapak Ibu tidak punya apa-apa, gimana bisa berbagi? Bu, tidak bisa jalan. Aku juga tidak bisa. Bapak Ibu kalau mau nuntun orang tidak bisa jalan, Bapak Ibu harus sehat tidak? Cuma cengkleh-cengkleh begini. Bapak Ibu kalau nuntun dia, Bapak Ibu harus tegak dulu, betul? Harus lebih kuat. Nah kalau dua-duanya cengkleh kabeh tidak bisa. Kalau dua-duanya lumpuh semuanya tidak bisa. Harus satu yang sehat. Nah ini perhatikan. Jadi Bapak Ibu, kita harus bekerja keras, menabung dalam segala hal, nggih. Menabung dalam uang, menabung dalam tenaga kita, jaga fisik kita, menabung rumah kita, supaya kita punya rumah apa adanya, biar orang datang masuk bisa nyaman. Ini karena saudara punya hubungan di sini. Hubungannya apa? Bapak Ibu menabung bukan untuk diri sendiri lagi ketika jadi anak Tuhan, tetapi menabung dilanjutkan ke titik, yaitu untuk orang lain. Kalau Bapak Ibu bisa nabung untuk orang lain, kita bahagia. Tuhan Yesus berkata, bukankah lebih berbahagia memberi daripada menerima? Pertanyaannya, siapa yang lebih kaya? Betul. Siapa yang lebih kaya? Pemberi atau penerima? Siapa yang kaya? Saya ngatung apa saya ngasih? Yang ngasih. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau dianggap sebagai orang kaya, yaitu yang bisa memberi. Hidup ini harus berbagi, kalau enggak selesai sudah hidup ini. Makanya yang pertama, yang kedua harus dipahami betul bahwa panggilan Bapak Ibu Saudara itu untuk berbagi. Bapak Ibu pernah ke hotel enggak? Atau pernah ke bank? Pernah kan? Ada enggak teller penerima bank, atau waktu telepon ke hotel atau telepon ke bandara dan sebagainya galak banget? Pernah ketemu sales enggak di rumah? Bapak Ibu, kecapnya apa? Nah betul, beruntung gitu tuh. Tapi Bapak Ibu, mukanya sales gimana coba? Mukanya sales gimana? Senyum. Kalau Bapak Ibu telepon hotel, hotel akan bilang, selamat pagi, ini hotel ini dengan saya, bisa dibantu? Gitu, langsung. Ketemu teller di bank, Bapak Ibu akan bilangin, selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Gitu. Ketemu sales, wih Pak, Bapak beruntung ini, Bapak ini ya? Iya betul, Bapak luar biasa, Bapak pilih produk ini ya? Waduh Bapak hebat loh Pak, Bapak pintar sekali. Ini pasti ada ujung-ujungnya ini, jualan. Tapi konsep pertama sebagai duta Kristus, supaya Bapak Ibu bisa membagikan ini, pola hidup kita harus berubah. Seperti resepsionis, seperti sales, apalagi ya, banyak penggambaran bahwa anak-anak Tuhan mukanya itu harus bahagia, sehingga orang lain sudah tahu, oh ini enak diajak ngomong, oh ini pasti ada sesuatu yang akan ditawarkan. Nah banyak orang Kristen mukanya aja sudah tidak menyenangkan, jalan nunduk terus, seperti mau cari rezeki di bawah. Ada dompet jatuh enggak? Dompet jatuh enggak? Bukan ada rezeki nomplok. Lah gimana orang mau tanya, Bu dari mana? Pak dari mana? Gimana orang mau tanya? Kita kalah salesnya. Loh Pak, saya lagi sedih. Nah masalah lagi. Makanya muka anak Tuhan itu harus bahagia. Kalau mukanya udah medeni tahu ya Bapak Ibu ya, gimana orang mau tanya coba? Medeni karena apa? Bukan dibedai
Kayak tetangga saya dulu di Solo, udah tempatnya gelap, bedakane putih banget, ndelarah lewat di lorong. Waduh, wow, kaget banget kayak film zaman biyen. Waduh, bude. Ternyata bedakane saking itu putihnya luar biasa, wis kayak apa. Bapak Ibu, kenapa pucet? Nah gimana orang mau tanya? Pucetnya karena 1 dan 2 itu tidak dijalankan dengan baik, tidak dikelola dengan baik. Bapak Ibu tidak menjadi sales yang baik untuk produknya Kristus bisa ditawarkan pada mereka. Alkitabnya oke, tapi tidak ada yang bisa diaplikasikan. Nah itu yang susah. Makanya orang tidak suka ikut Tuhan karena melihat anak-anak Tuhannya tidak jadi contoh. Ada orang kesaksian, saya suka Alkitab, saya membaca Alkitab, saya suka sekali. Ini bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga ada, bahasa daerah juga ada. Saya senang baca kitab ini. Tapi ketika lihat orangnya, orang Kristennya, saya jadi tidak suka. Loh kenapa sih Pak? Itu utang, tidak pernah bayar. Itu ditanya lagi, Bu mau kemana? Bu sudah makan? Apa urusan lu tanya-tanya makan? Gitu tuh. Masa anak Tuhan ditanya begitu? Bu, saya tidak bisa makan, Ibu mau kasih? Kerja ya, kerja. Semua orang juga begitu. Bukan itu yang ditunggu mereka. Kita harus jadi sales yang baik, salesnya Tuhan. Produknya bukan produk bohong, produk serius, produk benar sesuai apa yang tertulis di situ. Betul enggak Bapak Ibu? Kristus itu memberikan keselamatan, titip kepada saya dan saudara melalui hidup ini. Bu, Pak, sadari ini. Makanya Tuhan Yesus waktu hidup, kalau kamu tidak menyanyikan buat aku, maka batu-batu ini ya akan ngomong. Sampai merinding aku naik ngomong begini. Kenapa Bapak Ibu dikasih hidup? Selagi menikmati, Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk menjadi salesnya Tuhan. Sales bukan bohong, sales produknya asli. Percaya Tuhan Yesus, pasti selamat. Percaya Tuhan Yesus pasti bahagia. Tapi kitanya ini yang sering jadi something wrong, jadi persoalan. Kita tidak beres hidupnya gimana membawa Kristus. Makanya yang kedua itu harus ditahami dengan benar-benar. Kita harus kelola kehidupan ini sebaik mungkin supaya hidup kita jadi berkat. Amin. Bapak Ibu pengen jadi berkat? Pengen jadi salesnya? Sales yang produknya bohong saja bisa dibeli oleh masyarakat. Berapa kali kami sebagai ketua RT dibohongi produknya. Ya mah, itu kompor bagus Pak. Bapak RT dapat kompor 1 kalau bisa menjual 10. Wis tekan kono dibela-bela nih, kompornya ternyata reso dinggo. Tapi yo payu. Karena salesnya pinter ngomong. Ini Bu bagus, Ibu oh ini masaknya Ibu cepet. Ini Bu sayang suami kan? Ibu gelem tuku bar dinggo. Ya. Belum lagi yang idaan kaki itu untuk sate bakar batu. Sampai dibeli ternyata setelah dibeli, lah gini pada ora bisa matang. Tapi payu. Karena ngomongnya bagus. Nah saya mau tanya, Kristus itu menipu enggak keselamatannya? Dia benar kasihkan surga untuk orang yang percaya. Salesnya sing salah. Wes produknya bagus, salesnya salah, ora dadi. Produk jelek, salesnya bagus, jadi. Perhatikan nih. Berarti yang salah bukan produknya, kitanya. Ayo Bapak Ibu, hari ini masih ada kesempatan. Kita memperbaiki diri. Pak, kalau begitu saya akan mengubah semua manajemen hidup saya. Apapun keadaan saya harus bersyukur supaya tetap sukacita. Minimal orang lihat saya itu open date, terbuka. Gampang ditanya, gampang diajak diskusi, gitu nggak? Gampang diajak curhatin. Loh, hidup saudara itu ya, kan kita masuk ke sana ini. Kita bahagia kalau kita bisa berbagi, gitu. Siap Bapak Ibu? Kurang semangat nih. Siap? Anak Tuhan? Ayo kita mulai siap-siap hari ini. Apa kemampuan kita? Ya, setiap berkat yang Bapak Ibu terima itu pasti ada bagian untuk orang lain. Ucapkan sama-sama, ini kalimat yang senang saya. Setiap berkat yang saya terima pasti ada bagian untuk orang lain. 1, 2, 3.
Kok malah Ibu Gembala sama Cik Anandita dok yang belakang. Setiap setiap berkat pasti ada bagian untuk orang lain gitu aja. 1, 2, 3. Iya, ada bagian untuk orang lain. Berarti artinya apa? Kalau Tuhan memberkati Bapak Ibu hidup, memberkati uang, memberkati rumah, memberkati sepeda motor, memberkati mobil, yang di rumah maupun yang di gereja ini, pasti ada bagian untuk orang lain. Dan berbahagia sekali kalau ternyata jawaban doa mereka itu ternyata dari saudara. Pagi ini, hari ini ada yang berdoa, Tuhan aku tidak punya untuk beli beras hari ini. Tuhan ketuk hati saudara. Ayo Bu Jumat, berasmu kasih tetangga. Mereka bilang, Tuhan matur nuwun, dikasih. Mereka bersyukurnya sama Tuhan. Terima kasih Bu Jumat, baik sekali. Mereka bersyukur sama Tuhan, betul enggak? Siapa yang dipakai Tuhan berarti? Bu Jumat. Tuhan, aku enggak punya jas hujan. Pak Dadang, jas hujanmu. Tetangga, handuknya lubang-lubang, 10 tahun lubang terus. Tuhan, aku mau beli handuk susah. Pak Kasimin, handukmu neng lemari piro kayak jumlahnya. Ojo Tuhan, iki 10 aja masih kurang, nanti belum ke Batu Raden, belum ke Amerika, ini handuknya beda-beda, udahlah pulang saja. Maksud ya Pak, kalau Bapak menjadi jawaban buat mereka, itulah Bapak berarti dipakai Tuhan dan Bapak pasti bahagia. Jadi setiap apa yang Bapak Ibu miliki itu menjadi bagian juga untuk orang lain, dan berbahagialah kalau Bapak Ibu dipakai Tuhan, saya dipakai Tuhan. Tuhan tidak pernah tutup mata. Amin. Kalau prinsip ekonomi, prinsip rumah tangga gini, setiap kali barang ada yang masuk di dalam lemari, barang barumu ya Bapak Ibu ya, entah baju dan sebagainya, setiap kali ada yang masuk baru di lemari Bapak Ibu, yang lama harus dibuang. Kita ini salah, masuk terus, sing ning jero ora dibuang-buang. Buang maksudnya apa? Dikasihkan untuk orang lain. Itu semua prinsipnya begitu. Nah karena itu jangan pelit. Maka tadi saya singgung, hemat itu hampir limit sedikit dengan pelit. Bapak Ibu boleh hemat menabung, tapi ingat, jangan menabung tanpa tujuan. Kalau Bapak Ibu menabung kehidupan ini tujuannya untuk apa? Kalau di depan itu ada orang butuh, ya sudah kasihkan saja, selesai. Tuhan tidak akan pernah nutup mata, sebab Dia tahu, Dia pegang hari esok. Kalau Bapak Ibu bekerja keras hari ini untuk Tuhan, uangmu juga untuk pelayanan untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan bisnis saudara kelabakan. Kalau hidupmu untuk menolong banyak orang, Tuhan tidak pernah biarkan saudara miskin. Itu catatan baik-baik. Dan mari kita berani untuk berkorban, karena apa sih tujuan kita? Selain kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Dan kita lebih berbahagia. Isi hidup ini dengan baik-baik. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo nyanyikan lagu pujian dengan sungguh-sungguh. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Yuk, ibu-ibu saja hidup ini. Hidup ini wanita adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Disapa temannya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya Bapak-bapak, kaum laki-laki nyanyikan yang di depan. Hidup ini. Hidup ini. Ibu-ibu yang di rumah maupun yang di gereja, apakah hidupmu sudah menjadi berkat? Hari ini berdoalah, berkomitmen sama Tuhan. Pakai aku lebih lagi Tuhan. Sebab waktu ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Sama-sama, ayo kita memohon kepada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku
yang ada dalam hidup saudara. Aku masih kuat. Jangan menjadi alasan Bapak Ibu tidak bisa berkati mereka. Saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Ayo kita angkat tangan kita, memohon dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih kuat. Amin. Ini doa kami. Bila Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, amin, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, mari masing-masing berdoa lebih dulu, mengkoreksi hidup kita. Tidak ada alasan Bapak Ibu untuk menjadi berkat. Semua berdoa, Tuhan, ampuni aku kalau selama ini aku tidak bahagia. Aku sering melihat yang di atasku bukan yang di bawahku. Nafas hidup lebih berbahagia dari apa yang kami inginkan. Aku harus bekerja keras, tidak boleh bermalas-malasan, membuang waktu dengan sia-sia. Padahal aku tahu sebenarnya aku bisa berbuat yang terbaik. Yang ketiga, mampukan aku untuk menjadi saluran berkat, pembawa berita Kristus yang betul. Ayo Bapak Ibu masing-masing berdoa dengan bahasamu masing-masing dengan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di surga, pakailah hidup kami hari ini yang sudah mendengarkan firman-Mu untuk menjadi berkat. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan buat kami hidup. Itu tandanya bahwa kami harus bekerja untuk Tuhan. Melalui pekerjaan kami, melalui rumah tangga kami, melalui apa saja, bahkan melalui doa dan ibadah, biar kami dalami sungguh-sungguh. Selagi kami masih bisa hidup, maka kami mau berdoa sungguh-sungguh, menambahkan ibadah kami kepada Tuhan, menambahkan persembahan kami kepada Tuhan, menambahkan bagi kasih kami kepada orang lain. Dan terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan buat kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami percaya Engkau memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sempurnakanlah segala doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kepada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin Tuhan. Ya, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hari ini Engkau berbicara kepada kami, dan biarlah kami yang menangkap, kami mau melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dan kiranya Engkau curahkan berkat-Mu atas kami.
Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan, pakai kami menjadi terang-Mu. Terima kasih Bapak, tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau melawat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Dan kiranya Engkau memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat.